فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Kita lanjutkan pembahasan dari Syarah Sahih Bukhari jilid 4 ini, masuk ke muka surat 237 untuk cetakan lama. Wa qaulu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa man waqa'a fi syubhat kara'in yar'a haulal hima. Dan orang yang terjatuh ke dalam perkara yang samar-samar, dia itu bagaikan penggembala yang menggembala di sekeliling tanah larangan. Ini untuk yang di riwayat kali ini. Qal hakadha bi riwayati Abi Nuaim an Zakaria an Sya'bi an Nu'man marfu'an. Ja'ala, yaitu menjadikan kara'in yar'a haulal hima jawaban lisyarat. Kan tadi ada man waqa'a fi syubuhat, jawab syaratnya qara'in yar'a haulal hima sebagai jawab syaratnya, atau sibul jumlah sebagai apa, fi mahalli jazmin sebagai jawab syarat. Wa ammal Imam Darimi rahimahullah faqad akhrajahu fi sunanih, beliau meriwayatkan dalam sunan beliau bi raqam al-hadi wal wasalasin wa khamsimi'ah wal mi'atain wa alfain 2531. Faqal akhbarana Abu Nuaim, sama sanadnya. Qal hadatsana Zakaria, tadi sudah kan? Mana tadi? Ani Sya'bi qal sami'tu Nu'man bin Bashirin marfu'an bi lafadz wa man waqa'a fi syubuhat waqa'a fil haram, seperti riwayat yang dipilih oleh Imam Nawawi dalam Arba'in Nawawiyah itu ya. Jawab syaratnya adalah waqa'a fil haram. Barang siapa jatuh ke dalam perkara yang samar-samar, dia akan terjatuh ke dalam perkara yang haram. Wa hadza sanad sahih. Faja'ala jawab syarat, yaitu untuk riwayat ini menjadikan jawab syaratnya adalah waqa'a fil haram. Wa dzalika mithlu ma akhrajahu Muslim, itu seperti yang diriwayatkan Muslim walaupun bukan dari jalur Abi Nuaim. Abi Nuaim guru Imam Bukhari itu siapa? Abu Nuaim siapa yang ingat ya? Abu ya? Apa? Ya, yang keras? Yang menyepak ya, yang menerajang Yahya bin Ma'in, betul. Cuma siapa namanya? Siapa yang ingat? Ya? Aywa Fadl bin Dukain, Fadl bin Amr bin Hamad, tamam, siqatun yaqdhan, terpercaya dan selalu terjaga, yaitu tidak mudah ditipu. Adapun untuk riwayat yang dipilih oleh Imam An-Nawawi itu datang dari jalur yang lain. Min tariq ma akhrajahu Muslim at-tasi' wa tis'in ba'da khamsimi'ah wa alaf 1599 min tariq Abdullah bin Numair al-Hamdani qala haddatsana Zakaria 'ani Sya'bi 'ani Nu'man bin Bashir marfu'an wa man waqa'a fi syubuhat waqa'a fil haram. Baik. Wa jawabu syarat hadza ajwad. Jawab syarat ini yang lebih bagus, yaitu bukan berupa perumpamaan, tetapi berupa apa? Hukumannya. Barang siapa jatuh ke dalam perkara yang samar, jatuh ke dalam yang haram. Adapun perumpamaannya nanti. Baik.
Li'annahu ja'a sahihan 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena ini datang dalam keadaan sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagai ancaman orang yang masuk ke samar-samar, tidak menjaga diri, maka akan masuk ke yang haram. Wa yuwafiquhu min haitsul makna, dan yang sesuai dengannya dari sisi makna, ma akhrajahul Bukhari bi raqam al-hadi wal khamsin ba'da alfain 2051 min tariqi Ibni Aun, Abdullah bin Aun bin Artoban, wa Abi Farwah. Anda lupa ya Abu Farwah? Siapa yang ingat Abu Farwah? Sudah pernah kita lewati dari hadis Abi Hurairah tuh ya. Cuma ya nggak apa, kita lewati dulu aja. Baik, Ani Sya'bi fi akhiri sanadih. Di akhir sanadnya man ijtara alama yashukufi, barang siapa ijtara yaitu lancang masuk kepada perkara yang dia ragukan, ya dia masih ragu-ragu tapi lancang memilih itu. Baik, minal isim, yaitu dia ragu apakah ini termasuk dari dosa, ausyaka ayyuwati'a mastaban, maka sebentar lagi dia akan jatuh kepada perkara yang jelas, yaitu jelas keharamannya, yakni yuwati'u mastabana minal haram, jatuh ke dalam perkara yang jelas keharamannya. Wa ala hadza, yang tadi riwayat Bukhari juga. Wa ala hadza fayakunu qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam karai yar'a haula hima jumlatun istinafiyah. Ini fa qauluhu tentunya tak perlu ya. Wa ala hadza fayakunu qaulun Nabi, kemudian fa qauluhu, ini jelas harus dihapus. Karai yar'a haula hima jumlatun istinafiyah, ya jumlah yang baru. Karena jawab syarat sudah ada di dalam riwayat-riwayat yang lain itu. Baik, waqa'a fil haram, baru jumlah yang baru. Qara'in yar'a haula hima. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, qauluhu qara'in yar'a hakadha fi jami'in nusakhil Bukhari. Demikianlah di semua naskah Bukhari. Untuk yang jalur ini tadi. Jalur siapa tadi? Abi Nuaim an Zakaria. Mahdhufu jawab syarat, jawab syaratnya terhapus. In uribat man syartiyah, jika mannya di-i'rab dengan apa? Sebagai ismu syartin, bukan sekedar isim mausul biasa man, kayak orang yang, tapi man yaitu barang siapa. Waqad sabatal mahdhuf, dan telah pasti apa yang terhapus fi riwayat Darimi, dalam riwayat Ad-Darimi an Abi Nuaim Syaikhul Bukhari fihi. Faqala wa man waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram karra'i yar'a. Wa yumkinu i'rabu man, dan boleh saja, mungkin saja man di-i'rab fi siyaqil Bukhari mausulah, yaitu sekedar isim mausul. Jadi maknanya apa ya? Orang yang, sekedar informasi biasa. Orang yang begini akan begitu, bukan barang siapa. Oh ya. Fala yakunu fihi hadz, berarti tidak ada yang terhapus, tidak perlu ada jawab syarat. Berarti karo iyar haulahima sebagai apa ya? Sebagai khobar berarti. Kalau ini takdir walladhi, iya man jadi alladhi. Waqa'a fi syubuhat mislu ra'in yar'a, iya kaf harfu tasbih, jadi apa? Mislu. Wal awal aula, sementara riwayat pertama itu yang lebih tepat, yaitu mannya adalah man syartiyah. Li subutil mahdhuf, karena yang mahdhuf telah pasti di riwayat yang lain, fi sahih Muslim wa ghairih min tariqi Zakaria allati akhrajahu minhal mu'allif, yang mana si penulis meriwayatkan darinya. Yaitu ada apa itu? Lafaz waqa'a fil haram, betul-betul ada lafaz itu dari Nabi, waqa'a fil haram. Wa ala hadza, berdasarkan ini fa qauluhu kara'in yar'a jumlatun musta'nafah waradat ala sabilit tamsil, datang dengan pola perumpamaan.
Untuk apa memberikan perumpamaan itu? Litanbihi bisyahidi alal ghaib, untuk mengingatkan dengan sesuatu yang nampak kepada sesuatu yang tidak nampak. Apa sih sesuatu yang nampak? Itu penggembala kambing. Seakan-akan kita bayangkan melihat itu. Oh iya, penggembala kambing. Kalau terlalu dekat dengan area larangan, pagar, boleh jadi kambing akan masuk. Akhirnya dia masuk juga. Yang gaib apa? Yaitu masalah halal haram. Ini kan perkara yang gaib, tak nampak langsung. Mana yang halal itu bentuknya apa sih? Yang halal, yang haram bentuknya apa? Ini perkara gaib. Ini maknawi. Selesai dari Fathul Bari. Wa yustafadu minal hadis, diambil faedah dari hadis ini, khataru ta'atil mustabihat. Bahayanya menempuh atau melakukan perkara yang samar-samar. Li'anna dzalika sababun limuqarabatil hududil muharramah. Karena perbuatan tadi mendekat ke yang samar-samar akan menjadi sebab kita mendekat kepada batasan yang diharamkan. Baik, sudah ada garis kuning ya, jangan mendekat-dekat. Tahu-tahu nanti ada LRT lewat, masalah nanti. Nanti rusak LRT-nya. Kita yang rusak. Kena besi. Baik, kena kereta api. Ada garis kuning ya, jangan dilanggar. Oh iya, dan semacam itu. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullah, qauluhu sallallahu alaihi wasallam, wa man waqa'a fi syubuhat waqa'a fil haram. Barang siapa jatuh ke dalam perkara yang samar-samar, dia akan jatuh ke dalam perkara yang haram. Yahtamilu wajhain, ada mengandungi dua kemungkinan. Ahaduhuma, yang pertama, annahu min kasrati ta'atihi syubhat, karena seringnya dia melakukan yang samar-samar, yusadiful haram, akhirnya dia melanggar sodafa, melanggar atau berjumpa dengan yang haram karena masih samar-samar. Sudah tahu ini tapainya, sudah hari ketiga biasanya samar-samar. Terkadang Nabi membuang, terkadang Nabi memberikan kepada tawanan. Kalau hari ketiga dari Nabi bukan makan tapai ya, tapi apa? Minum nabit. Tapi intinya sama kan dia. Sesuatu yang mengalami fermentasi itu. Nah, sudah hari ketiga ini biasanya sama-sama, kecuali kalau memang tak ada korinah apapun, korinah masam, korinah berbuih misalkan, tak ada, disimpan di peti ais. Tapi biasanya kalau tidak ada itu hari ketiga ini akan masuk kepada kesamaran. Ketika untuk nabit ya, kalau tapai boleh ditengok bagaimana kalau hari ketiga itu. Tapi hari di mana ada kesamaran, kalau orang sering tetap makan saja, boleh jadi tahu-tahu hari yang kali ini hari ketiga itu cuaca sangat panas, itu cepat sekali. Semula glukos akan berubah menjadi, biasanya jadi apa ya glukos itu? Berubah jadi itu ya. Jadi apa itu? Alkohol, jadi etil alkohol, jadi metanol. Ya akhirnya ya biasanya adalah memabukkan kalau macam itu. Walaupun mungkin baru sedikit. Tapi ya sedikit pun kalau itu jenis yang memabukkan ya haram. Kalau mulai terasa. Wa illam yata'ammadhu, walaupun dia tidak menyengaja masuk yang haram, tapi karena biasa masuk ke samar-samar, boleh jadi akan masuk juga ke dia partikel-partikel yang sudah berubah menjadi khamar. Wa qad ya'samu bidzalik, boleh jadi dia akan berdosa dengan perbuatannya tadi. Idza nusiba ila taqsir, jika dia dinisbatkan kepada sikap kurang, yaitu apa? Selalu tidak mau menjaga diri, akhirnya boleh berdosa, agamanya dan kehormatannya jadi tercemar, padahal kita wajib menjaga agama dan kehormatan kita. Tapi tidak berani untuk langsung kita mengatakan dia berdosa, makanya beliau mengatakan qad ya'sam, boleh jadi dia berdosa. Kalau sering-sering melakukan itu yang samar-samar, boleh jadi akhirnya masuk juga ke bagian yang haram walaupun baru sedikit. Wasani, makna kedua, annahu ya'tadu tasahul, dia terbiasa meremehkan, bermudah-mudah dengan ini. Wa yatamarranu alaih, melatih diri untuk melakukan perkara itu. Perkara yang samar-samar. Wa yajsaru, yaitu lancang, ala syubuhah, untuk masuk kepada perkara yang samar, tidak menjaga diri. Summa
syubhatin aghlab. Nah, ini ada titik dua ya, syubhat. Kemudian masuk ke kesamaran yang lebih tebal lagi. Sudah biasa ke sini, manusia kan kreatif. Lama-lama bosan sini, masuk lagi lebih dalam lagi. Nah, ini bahaya tentunya. Aghlab minha, yang lebih tebal dari yang pertama. Summa ukhra, kemudian masuk ke kesamaran yang lain lagi. Aghlab, yang lebih parah lagi. Wahakada, dan seterusnya, hatta yaqa'a fil harami amdan, sehingga dia terjatuh ke dalam keharaman dengan sengaja. Ia sudah meremehkan, sudah biasa, akhirnya dosa kecil nanti kirim surat Yasin beres tuh, dihapus dengan surat Yasin atau apa, meremehkan. Wa hadza nahwu qauli salaf, ini seperti ucapan salaf, al-ma'asi baridul kufur. Maksiat adalah pos dari kekufuran. Pos ya, barid itu ya. Karena sebentar lagi akan menghantarkan dia kepada kekufuran. Kalau terus-menerus maksiat, hatinya hitam, boleh jadi akhirnya masuk kepada kekufuran. Na'udzubillah. Ayatasuqu ilaih. Maksiat tadi akan menggiring dia kepada kekufuran. Afanallahu ta'ala minasyarr. Semoga Allah melindungi, memelihara kita dari keburukan. Amin. Selesai dari syarah Imam Nawawi. Wa qala al-Hafidz Ibnu Rajab rahimahullah, wa man istabah alaih, orang yang mana suatu perkara itu tersamarkan atas dia, falam yattaqiha, kemudian dia tidak menghindarinya, tidak melindungi diri darinya, samar tapi langgar aja misalkan. Kan belum jelas haramnya. Bal waqa'a fiha, bahkan dia jatuh ke dalam perkara yang tersamarkan tadi. Famasaluhu kamasali ra'in, maka perumpamaannya adalah seperti seorang penggembala yar'a haulal hima, menggembala di sekeliling tanah larangan. Fa innahu yushiku ayyuwaqi'ah, sebentar lagi dia akan masuk ke dalamnya karena sudah sangat dekat. Yang jauh aja orang rela mendekat, apalagi kalau sudah dekat. Maka memang ujiannya berat. Maka memang jalan-jalan kepada keharaman itu ditutup agar orang tidak mendekat. Wa fi riwayat, dalam satu riwayat, wa man waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram. Barang siapa jatuh ke dalam perkara yang samar-samar, dia akan terjatuh ke dalam yang haram. Seperti yang dijelaskan oleh Imam Nawawi tadi, kemungkinannya karai, walaupun yang lebih fasih apa yaknya dihapus ya, ra'in yar'a haulal hima, menggembala di sekeliling tanah larangan, yushiku ayyar ta'afi, sebentar lagi dia akan merumput di situ. Wa makna hadza, kata Imam Ibnu Rajab, makna ini anna man waqa'a fi syubhat kana jadiran, orang yang jatuh ke dalam kesamaran maka dia layak bi'an yaqa'a fil haram, untuk masuk ke dalam perkara yang haram bitadrij, secara bertahap. Ya, sudah melangkah satu langkah, sebentar lagi dia akan naik ke tangga berikutnya dan berikutnya, undak-undakan yang berikutnya. Undakan atau tangga ya, tangga. Ayo. Manusia karya seninya tinggi kan, selalu ingin tahu. Sudah naik sini, tangguhlah, naik, coba naik satu lagi. Wah, manusia. Baik. Fa innahu yusamihu nafsahu fil wuqu'i fil umuril mustabihah, karena dia merelakan dirinya untuk jatuh ke dalam perkara yang samar-samar. Fatad'uhu nafsuhu ila muwaqa'atil harami ba'dah, maka jiwanya, hawa nafsunya akan mengajak dia untuk masuk ke yang haram setelah itu. Namanya hawa nafsu, semakin ditaati semakin minta dia. Allahu musta'an. Walihada ja'a fi riwayat, maka dari itu datang dalam satu riwayat, wa man khalatar ribah, barang siapa bercampur dengan perkara yang membimbangkan, ribah, perkara yang membimbangkan, mencurigakan, menimbulkan syahwa sangka, yushiku an yajsar, sebentar lagi dia akan lancang, yaitu masuk ke yang jelas haramnya. Baik, takhrijnya ini diriwayatkan oleh Abu Dawud, kesimpulannya sanadnya sahih. Juga diriwayatkan oleh An-Nasa'i, Abu Awana dan lain-lain. Hadisnya sahih. Ini hadis siapa? Masih Nu'man bin Bashir memang. Yakni yajsaru ala, tapi ada an.
Yajsara 'alal wuqu'i fil haram, dia akan berani. Terkadang al-jasarah adalah keberanian, tapi keberanian yang kurang perhitungan. Yaitu dia akan berani untuk masuk ke dalam perkara yang haram, alladzi la raiba fi, yang mana tiada kebimbangan di dalamnya. Wa min huna kana salafu yuhibbun, maka dari itu para salaf suka ayyaj'alu bainahum wa bainal harami hajizan minal halal, menjadikan antara mereka dengan perkara yang haram itu suatu pembatas dari benda yang halal. Masih halal tetapi sudah dekat-dekat ke perkara yang membahayakan, ya sudah, maka ditinggalkan. Yakunu wiqayatan, yang mana benda yang halal ini menjadi perlindungan bainahum wa bainal haram, antara mereka dengan yang haram. Tak tahu kira-kira contohnya apa ya. Mungkin kalau perkara yang najis, mungkin misalkan apa, kita tahu di dasar apa ini, misalkan di dasar baldi itu ada benda najis, tetapi najisnya agak mujammat, yaitu agak beku, agak keras. Sementara air yang di atas rasa bau warna tetap netral, maka dikatakan dia sah. Ya sudah, wudhu dari air itu. Cuma nanti orang kedua ketiga harus hati-hati, jangan terlalu dekat ke yang bawah, nanti masalah. Walaupun mungkin secara rasa bau warna masih belum berubah, tapi sudah tak jauh dari benda yang itu. Janganlah nanti kita gini-gini, nah kita cedok, tahu-tahu jangan-jangan apa, mulai partikelnya apa itu berhamburan, bahaya. Nah, bahkan boleh jadi satu baldi akan kita tinggalkan, daripada risiko lah, cari yang lain lebih baik. Baik. Kalau kita sudah tahu ada zat itu walaupun belum ada bau, jelas kita tak rela lah. Ya sudah, kita cari air yang lain daripada masalah. Tanpa kita mengatakan barang siapa memakai air itu di permukaannya itu haram, tanpa mengatakan haram. Cuma lebih baik jaga-jaga. Nah itu adalah kebaikan. Cuma itu contoh untuk yang masalah najis atau tidak najis ya. Kalau yang contoh haram atau tidak haram macam mana ya kira-kira? Biasanya kita akan memanfaatkan masalah ini kepada makanan yang kita sukai, tapi sebahagiannya sudah mulai tak baik. Mungkin apa, pisang misalkan. Sudah ada yang busuk, tapi Allah, saya sudah beli mahal-mahal, tapi tahu-tahu sebelah sini busuk. Ya paling tak kita makan sebelah yang masih selamat. Batasannya apa? Tetap masih ada yang baik sedikit. Jangan langsung digigit semua yang baik, nanti akan kena yang tak baik. Atau kadang apa? Ada tupai, kalau tupai sih masih halal ya. Kadang ada tikus. Nah, tikusnya lapar, makan pisang kita. Ya sudah, kita lihat masih 3/4 baik, cuma 1/4 yang dia makan. Jelas apa? Kita ambil bagian ya yang pengen makan. Maka apa? Ambil bagian yang masih baik. Apakah betul-betul 3/4 kita makan? Nah, nanti kena gigitan tikus, bahaya. Ya sudah, kita akan mengambil sebagiannya saja, sisa yang halal sudah, itu sebagai pembatas daripada resiko kena gigitan tikus tadi, bekas gigitan tikus dan semacam itu. Mungkin ini contoh yang agak mudah untuk difahami. Adapun kalau dijadikan itu sebagai hadis marfu, artinya dhaif jiddan tentang masalah ini. Tidak bertakwa seseorang sehingga dia meninggalkan apa yang halal karena jatuh pada yang haram, hatinya dhaif. Tapi ini untuk kehati-hatian dari para salaf, dan ini baik, tanpa mengatakan itu haram. Qal fa in tarru wa qa'u dzalikal halal. Kalau mereka terpaksa, mungkin sudah lapar atau tak ada air atau tergantung benda apa, maka mereka mengambil yang halal tadi. Walam yata'addau, namun tidak melampaui itu. Ya tetap jaga-jaga. Baik. Wa amma man waqa'a fil mustabihah, fil mustabih itu ya, tanpa ada tak marbutah. Barang siapa jatuh ke dalam perkara yang rancu, yang samar, fa innahu la yabqa lahu illa al-wuqu'u fil haramil mahd, maka tidak akan tersisa untuknya kecuali dia akan jatuh kepada perkara yang haram secara murni haram. Tidak ada pembatas lagi, sudah yang samar-samar pun sudah dia habiskan. Fa yushiku ayyajtara alaihi wa yajsar, maka sebentar lagi dia akan lancang masuk ke dalamnya dan berani masuk ke yang haram tadi. Selesai dari Fathul Bari Ibnu Rajab. Wa hadhil ibarah, ungkapan ini, karoin yar'a haula
halhi ma yushiku ayyuwaqi'ah hiya min qauli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya, perumpamaan ini datang dari Nabi. Khilafan liman nafah. Lain dengan pendapat yang mengatakan ini bukan dari Nabi, ini dari sahabat atau tambahan rawi. Bisa babi ahadir ruwah, dengan sebab periwayatan sebagian rawi. Kalau ada rawi yang tidak meriwayatkan itu, bukan berarti yang meriwayatkan tambahan pasti salah. Lihat kekuatannya. Wa dzalika taraddudu mukharrajun kharijas sahihain, atau keraguan ya. Keraguannya itu diriwayatkan di luar Sahih Bukhari Muslim. Tayyib. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, idda'a ba'dhum anna tamsila min kalami Sya'bi. Sebagian pensyarah mendakwakan bahwasanya perumpamaan tadi itu dari ucapan Imam Asy-Sya'bi, wa annahu mudrajun fil hadis. Dan yaitu ini sekitar sisipan di dalam hadis, ya, tambahan yang disisipkan. Hakadzalika Abu Amr Ad-Dani, itu dinukilkan oleh Abu Amr Ad-Dani. Walam atif ala dalilih, dan saya tidak mendapatkan dalilnya. Illa ma waqa'a inda Ibnul Jarud, kecuali riwayat yang ada di dalam hadis Ibnul Jarud dalam Muntaqa beliau, wal Ismaili dalam Mustakhraj beliau, min riwayat Ibni Aun an-Sya'bi, qala Ibnu Aun fi akhiril hadis la adri. Akhirnya yaitu ragu-ragu Ibnu Aun. Saya tidak tahu al-masalu min qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam au min qauli Sya'bi. Perumpamaan ini datang dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ataukah dari ucapan Asy-Sya'bi. Qultu, kata Ibnu Hajar, taraddudu mungkin ya, masdar kah? Wa taraddudu Ibni Aun fi raf'ihi la yastalzimu kaunahu mudrajan. Keraguan Ibnu Aun tentang marfu'nya perumpamaan tadi tidak mengharuskan perumpamaan itu sisipan dari rawi. Li'annal asbat, karena para rawi yang kukuh, qad jazamu bittisalihi wa raf'ih. Mereka telah memastikan memang sanadnya bersambung, perumpamaan tadi bersambung dengan matanya dan memang dia marfu' kepada Nabi. Fala yaqdahu syakku ba'dihim fi, maka keraguan sebagian rawi tentang itu tidaklah membuat hadis ini menjadi cacat, tambahan ini menjadi cacat. Wa kadzalika suqutul masali min riwayati ba'dir ruwah. Demikian pula hilangnya, yaitu tidak disebutkannya perumpamaan itu dari sebagian rawi. Ka Abi Farwah an-Sya'bi, tanpa ada tambahan di belakang. La yaqdah, ini tidak membuat cacat fi man asbatah, terhadap rawi yang menetapkan tambahan tadi. Li'annahum hufad, karena rawi yang membawa tambahan mereka adalah para hufad, para penghafal yang hebat. Wala alla hadha huwa sirru fi hadfil Bukhari qaulah. Boleh jadi ini adalah rahasia kenapa Imam Bukhari menghapus qaulahum waqa'a fil haram, yaitu ada tambahan apa, waqa'a fil haram, agar apa? Agar jelas bahwasanya perumpamaan ini wajib ada karena dia sebagai jawabus syarat. Nah, boleh jadi begitu karena Bukhari memang tafannun dalam masalah macam ini, memang sangat pandai di dalam mengingatkan yang semacam itu, perkara detail macam itu. Liyasira ma qablal masal murtabitan bih, agar yang sebelum perumpamaan itu memang terikat dengan perumpamaan itu. Ikatan yang wajib ada, yaitu syarat dengan jawabus syarat. Fa yaslamu min da'wal idraj, sehingga selamat dari dakwaan ini sekedar tambahan saja. Sudah kita sekalian habiskan kalam Ibnu Hajar. Wa mimma yuqawwi adamal idraj, termasuk yang menguatkan tidak ada idraj di situ, betul-betul perumpamaan ini datang dari Nabi. Riwayat Ibnu Hibban al-Madiyah, riwayat Ibnu Hibban yang lampau. Baik. Di dalam catatan kaki ana sebutkan di situ semua rawinya sihah kecuali Muhammad bin Umair bin Yusuf, tidak didapatkan biografinya, tetapi mutabaatnya banyak sehingga kesimpulannya sahih. Baik, ilahuna wa Allahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan. Iya. Aqra' bin Habis punya ada apa? Siapa? Aqra' bin Habis. Oh, lupa cari ya. Coba nanti dicari insyaallah.